Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kumiskinkan Suamiku dengan Selingkuhannya. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Di sini Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Kisha. Aku kembali ke dalam ruangan, kemudian menghempas tubuh di atas kursi kerjaku. Tak kupungkiri, aku merasa kesal atas ulah Vika barusan. Bukan karena malu, karena nyatanya dialah yang harusnya malu karena merusak rumah tangga orang, sampai hamil di luar nikah. Yang aku kesalkan adalah dia masih saja berusaha merecoki hidupku padahal kami sudah tidak ada lagi urusan. Andai dia meminta dengan cara baik-baik, mungkin aku masih berkenan untuk mempertimbangkan. Mengingat, kehidupan mereka saat ini sedang sulit pastinya. Apalagi mereka juga butuh biaya untuk mempersiapkan kelahiran anak dalam perut Vika. Tapi caranya yang sok barbar itu entah mengapa membuatku sangat muak. Andai aku mau, bisa saja aku meminta pada papa untuk menuntut perempuan itu atas apa yang dilakukannya saat ini. Menjebloskannya ke dalam sel atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Ataupun pasal lain yang papa lebih paham dariku. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, untuk apa? Apakah itu akan membuatku puas karena menyingkirkan orang-orang yang telah menyakitiku? Daripada membuang-buang waktu berurusan dengan orang-orang yang otaknya hanya seputar selangkang dan uang, lebih baik aku fokus menata hidupku. Sesuai rencana semula, setelah sidang putusan cerai, aku meluangkan waktu mencari hunian baru melalui agen-agen real estate yang memasang iklan di media sosial. Pilihanku akhirnya jatuh pada sebuah residence yang baru dibangun. Tipe rumahnya tak terlalu kecil juga tak terlalu besar dengan desain minimalis modern. Lebih dari cukup jika hanya kutinggali berdua embok jum. Perumahan ini bisa dibilang cukup elit karena dibangun di pusat kota. Dekat dengan mall, stasiun dan akses ke bandara juga tak terlalu jauh. Meski harganya cukup lumayan, aku tak ragu memutuskan untuk membeli salah satu unitnya. Lumayan bagus ini, Ki, kata mama saat kuajak beliau untuk melihat-lihat sebelum aku pindah ke rumah tersebut. Iya, kan, Ma? Meski letaknya di tengah kota, tapi lingkungannya cukup asri. Pinter nih, developernya. Disediain taman bermain dan jogging track khusus para penghuni. Aku membalas ucapan mama sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Di perumahan ini ada 50 unit total rumah yang dibangun. Tiap rumah dibangun dengan desain 2 lantai. Dan antar rumah hanya dibatasi tembok setinggi dada tanpa pagar keliling. Masing-masing rumah juga difasilitasi dengan karpot dan kanopi yang bentuknya seragam. Blok A dan Blok B terletak saling berseberangan, yang di tengah-tengah jalan dibangun semacam jalur pemisah yang ditanami oleh pepohonan. Hal inilah yang membuat kesan asri terasa kental di sini. Lingkungan baru untuk memulai hidup yang baru. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Setelah puas melihat-lihat, sambil memperkirakan bagian mana saja yang perlu sedikit dirombai di rumah ini nantinya, aku pun mengajak mama untuk pulang. Mengingat hari juga sudah mulai beranjak petang. Aku dan mama kemudian segera masuk ke dalam mobil, dengan aku sebagai sopirnya. Karena rumah tak berpagar, aku pun langsung saja menggerakkan kendaraan untuk mundur di atas carport. Tin! Sebuah bunyi klakson yang amat nyaring terdengar memekakan telingaku. Otomatis, kaki pun menginjak rem spontan. Aku dan mama terlonjak di tempat. Setelah menetralkan gigi mobil, aku pun lantas turun untuk melihat apa yang terjadi. Sebuah mobil SUV keluaran terbaru dengan merek ternama tampak berhenti dekat dengan bagian belakang mobilku. Mungkin kedua mobil akan saling cium seandainya si pemilik SUV tersebut tak membunyikan klakson dan aku tak menginjak rem tepat pada waktunya.
Aku meletakkan tangan dengan sikap hormat di atas kening untuk melihat wajah si pengemudi SUV. Sinar matahari sore tampak menyilaukan sore ini, memantulkan cahaya keemasan pada kaca mobil bagian depannya, sehingga wajah si pengemudi tak bisa kulihat dengan jelas. Salah satu jendela pada sisi kemudi tampak turun perlahan. Detik berikutnya, seraut wajah tanpa senyum melongo keluar dari jendela yang terbuka tadi. "Minggir!" teriaknya tak sopan. Kedua mataku mendelik seketika atas sikap orang yang kuanggap cukup kasar tadi. Mungkin karena aku tak kunjung menyingkir dari jalannya, si pengemudi kasar tersebut kembali membunyikan klakson. Hendak kuhampiri dia, tapi seruan suara mama menahan langkahku. Aku pun urung dan segera menyingkir. Sedikit naik ke atas halaman calon rumahku sendiri. Mobil SUV melaju pelan. Dan saat melewatiku, si pengemudi SUV tetap lurus. Sama sekali tak menoleh apalagi meminta maaf padaku. "Dih, amit-amit. Jangan sampai punya tetangga sombong kayak gitu," batinku dalam hati. Namun baru saja aku berkata demikian, aku kembali dibuat syok saat mobil SUV itu berbelok memasuki halaman rumah yang letaknya persis di sebelah rumahku. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Aku seakan terpaku di tempat, tanpa sadar memperhatikan hingga seorang lelaki akhirnya keluar dari mobil tersebut. Sosoknya tampak sangat jangkung dengan tinggi yang kuperkirakan 180 cm. Mengenakan kaos putih polos lengan panjang yang digulung hingga batas siku, serta jeans sebagai bawahan. Secara keseluruhan kuakui dia tampak keren. Laki-laki itu menoleh sekilas ke arahku yang seperti orang terhipnotis memelototinya dari tadi. Tanpa senyum, ia terus melangkah menuju teras rumah di sebelah, kemudian menghilang masuk setelah pintunya terbuka. Oh shit, dia benar-benar akan menjadi tetangga baruku? Laki-laki kok juteknya ngalahin cewek yang lagi PMS? Ki, lihatin apa? Ayo, kita pulang, udah sore ini. Suara mama menyadarkanku dari keterpakuan. Tanpa membuang waktu lagi, aku pun segera masuk kembali ke dalam mobil yang mesinnya kubiarkan masih menyala. Segera aku tancap gas sesaat setelah memasang sabuk pengaman. Aku dan mama meluncur pulang. Membelah jalanan ibu kota yang selalu saja pada tanpa mengenal waktu pagi, siang, ataupun sore. Sesampainya di rumah, aku melihat Mbok Jum tampak sedang sibuk berkemas. Aku memang telah memberitahu asisten rumah tanggaku tersebut bahwa kami akan segera pindah, menempati rumah baru dan meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit ini. "Kemasi yang perlu saja, Mbok, sisanya menyusul," ucapku yang ditanggapi oleh senyuman Mbok Jum. Wanita paruh baya yang telah mengabdi semenjak aku masih berusia 4 tahun itu kemudian berkata, "Mbok seneng kita akan segera pindah dari sini, Non." Aku yang baru saja menyandarkan punggung pada sofa, melirik ke arahnya. "Kenapa memangnya, Mbok?" tanyaku. "Males, Non. Tetangga di sini kadung masuk kubu Buliana semua. Semenjak perceraian Non Ki sama Mas Adit, mereka ikut-ikutan memusuhi kita. Padahal toh, urusan rumah tangga Non Ki kan bukan urusan mereka. Kok jadi ikut-ikutan musuhin? Nih pasti kerjaan Buliana juga, mempengaruhi warga sini buat membenci Non Ki," panjang Mbok Jum bercerita. Aku diam. Bukan karena tindakan Buliana yang menghasut para tetangga, namun berpikir bahwa keputusanku untuk pindah dari lingkungan sini memang tepat adanya. "Non," panggil Mbok Jum. Aku menoleh. "Ya, Mbok," sahutku. "Apa nggak baiknya kita klarifikasi saja yang sebenarnya pada mereka?" ujar Mbok Jum. "Klarifikasi? Pada mereka siapa, Mbok?" tanyaku bingung. "Ya sama para tetanggalah, Non. Biar mereka tahu yang sebenarnya. Yang jahat kan Mas Adit. Biar Non Ki nggak disalahin terus, dianggap jahat terus." Aku tertawa mendengar nada bicara Mbok Jum yang terdengar kesal. "Buat apa, Mbok? Biar saja mereka berpikir sesukanya tentang aku. Suatu hari kebenaran pasti akan terungkap, Mbok." Meskipun tanpa klarifikasi,
Tuhan akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Pungkasku. Giliran Embok Jum terdiam. Aku bangkit, kemudian melangkah masuk ke kamarku sendiri. Hendak mandi untuk melepas penat setelah sibuk bekerja seharian ini. Aku tersenyum puas ketika akhirnya rumah yang pernah kutinggali bersama mantan suami terjual dengan harga yang pantas. Rumah kujual beserta seluruh perabotannya, termasuk semua perangkat elektronik di dalamnya. Rencananya, uang pembayaran yang kuterima ini akan kupakai untuk melunasi sisa pembayaran rumah baruku, serta untuk membeli perabot baru nantinya. Ditemani mama serta salah satu kakak iparku, kami berbelanja membeli barang-barang baru yang kuperlukan untuk mengisi hunian baruku. Memang sedikit lelah, sekaligus merepotkan. Tapi ada keseruan serta semangat tersendiri saat mengerjakan semuanya. Mama dan Mbak Wina, kakak iparku, tampaknya juga turut senang membantu. Mereka bahkan membeli beberapa barang untuk mengisi dekorasi rumah mereka sendiri. Ini si Kisha yang pindahan, kita yang keracunan belanja ya, Mama. Ujar Mbak Wina sembari tertawa ketika menyadari bahwa ia pun jadi ikut-ikutan lapar mata. Belanja ini dan itu. Dasar perempuan. Aku dan Embok Jum sedang merapikan pakaian ke dalam lemari baru di rumah baru yang sudah siap kami tempati, ketika terdengar suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Segera aku melangkah keluar, setelah meyakini bahwa itu adalah mobil dari toko tempatku berbelanja bersama Mama dan Mbak Wina kemarin. Mobil tersebut datang untuk mengantar barang-barang furnitur yang sudah kubeli dari toko tersebut. Seperti sofa, meja makan, serta beberapa item perintilan lainnya. Saat membuka pintu, dan tepat seperti dugaanku bahwa itu adalah mobil yang membawa barang-barangku, aku pun segera melangkah ke teras. Namun tanpa sengaja, kepala ini menoleh ke kiri, ke rumah sebelah yang hanya dipisahkan oleh tembok setinggi dada. Shit! Aku memaki spontan dalam hati saat melihat sosok maskulin itu berdiri di sana. Memandangiku tanpa senyum juga tanpa ekspresi, yang entah bagaimana terasa begitu mengintimidasi. Membuatku serba salah sendiri dibuatnya. Sosok tetangga sombong yang tak ku ketahui siapa namanya itu menyorot ke arahku tanpa ekspresi. Kehadirannya di situ entah kenapa terasa begitu mengintimidasi. Apa sih maunya? Ngajak kenalan? Ora Sudisan. Mas, kopinya. Terdengar seruan suara wanita dari dalam rumah si sombong. Mungkin istrinya. Whatever. Kulihat si sombong beranjak, kemudian menghilang masuk ke dalam rumahnya sendiri. Bagus. Minum sana kopi lu. Aku kembali mengalihkan fokus pada kurir toko yang mengantar barang-barang pesananku. Satu persatu mereka bawa masuk sofa, lemari, bufet untuk hiasan ruang tamu, serta berbagai perintilannya. Si sombong dengan cepat terlupakan dari benak karena aku kemudian sibuk mengatur tata letak barang-barang dalam ruangan. Hingga hampir 40 menit. Akhirnya kami selesai. Aku menatap puas sembari mengedarkan pandangan pada seisi ruangan yang bernuansa estetik dengan paduan warna putih abu-abu. Cantik. Non Kisha emang paling pinter kalau urusan beginian. Embok Jum muncul dari dalam, turut menatap takjub pada tatanan ruang yang kudesin dengan panduan aplikasi interior online. Maksud Embok Jum, Ki nggak pinter kalau urusan soal pasangan. Aku melirik Embok Jum sembari menahan senyum. Hihi, mau bilang gitu tapi takut dosa, ujarnya sambil meringis. Potong gaji kalau gitu. Candaku. Embok Jum tertawa ketika aku merangkulnya dari belakang. Wanita ini bukan hanya sekedar seorang asisten rumah tangga bagiku, tapi juga kuanggap seperti mama. Selain itu, sikap Embok Jum pun selalu mengayomi, layaknya seorang ibu pada anak gadisnya. Itu sebabnya kami sekeluarga sangat menyayangi wanita yang sudah ditinggal oleh suami berpulang ini seperti keluarga sendiri. Non, sudah bangun? Sarapan sudah siap di meja ya? Non. Aku yang sedang mengulas sapuan bedak terakhir di wajah, segera menjawab singkat. Ya, Bibi. Setelahnya, aku pun bergegas keluar dari kamar. Tak lupa sebelumnya,
Kusemprotkan sedikit wewangian beraroma lembut pada tubuhku. Sedikit istimewa, karena hari ini aku akan bertemu dengan seorang klien penting. Seorang bisnisman yang kudengar sangat sukses. Sebenarnya dia adalah klien Mas Rizal, kakak laki-lakiku yang nomor 2. Tapi karena job mereka sudah over, akhirnya si klien ini diarahkan oleh Mas Rizal padaku. Alhamdulillah rejeki. Wangi bener anak gadis. Celetuk Mbok Jum sembari menuangkan segelas jus apel tanpa gula di seberang meja. Ia berjalan memutari meja, kemudian meletakkan gelas berisi jus dekat piring sarapanku. Makasih, Mbok. Mbok Jum tersenyum, lalu pamit ke belakang, hendak menggiling cucian kotor kami katanya. Aku pun meneruskan sarapan. Mbok, saya pamit kerja dulu, ya? Pamitku setelah selesai sarapan sembari melangkah ke pintu. Ya, Non. Mbok Jum menyusul tergopoh untuk mengunci kembali pintu rumah. Aku memang selalu berpesan pada Mbok Jum untuk tak lupa mengunci pintu. Meski kompleks perumahan ini juga difasilitasi dengan security yang selalu standby 24 jam serta kamera CCTV pada beberapa titik, namun tak ada salahnya untuk tetap waspada. Kadang kejahatan kerap terjadi karena kewaspadaan kita mengendor, terutama pada orang-orang terdekat kita sendiri. Hai, selamat pagi, Kak. Penghuni baru, ya? Aku menoleh terkejut oleh suara sapaan yang berasal dari arah halaman rumah sebelah. Seorang perempuan cantik berdiri di tempat si sombong kemarin berdiri. Rambut halusnya jatuh menjuntai, meriap sebagian di depan dada. Senyum ramah terkembang di bibir ranumnya yang tanpa lipstik. Wajahnya seperti tak asing. Hai, Kak. Halo. Si gadis melambaikan sebelah telapak tangan ke udara. Aku tersipu karena tertangkap basah. Tertangkap basah sedang melamun saat disapa. Parah. Oh, hai maaf. Iya, aku baru saja pindah kemarin. Jawabku sambil menetralisir perasaan di dada. Gadis itu sedikit melangkah maju. Posisinya sekarang lebih dekat dengan tembok pemisah rumah kami. Kenalin, Kak, aku Iren. Ia memperkenalkan diri. Aku menghampirinya. Aku Kisha, kataku sembari mengulurkan tangan yang langsung disambut Iren. Salam kenal ya, Kak. Semoga kita bisa rukun hidup bertetangga. Iren berkata. Bibirnya tersenyum hangat yang entah kenapa aku langsung menyukai gadis ini. Intuisiku mengatakan, aku dan gadis ini akan menjadi sahabat baik nantinya. Iren sedikit terlonjak, kemudian menoleh ke arah pintu rumahnya sendiri. Kak, aku masuk dulu, ya? Mas Kafka biasa. Suka minta dilayanin pagi-pagi. Manja. Jelas Iren tanpa ku minta. Iya. Silahkan. Aku menjawab. Tanpa berkata apa-apa lagi, Iren segera melesat ke dalam rumahnya. Kudengar dia berteriak. Iya, masku sayang sebentar. Tersenyum sendiri. Aku menggelengkan kepala. Mengingat dulu aku pun sering begitu sewaktu masih berumah tangga dengan Mas Adit. Tiap pagi maunya aku yang melayani. Menyiapkan kopi, pakaian kerja, hingga hal detail lainnya. Mas Adit yang pelupa, aku yang teliti. Itulah sebabnya dia melupakan perjanjian pranikah yang telah kami buat dan sepakati. Lalu seenaknya selingkuh dan menghamili perempuan itu. Aku masuk ke dalam mobil, kemudian memanaskannya sebentar sebelum akhirnya meluncur menuju kantor. Siap menjemput rejeki hari ini. Pagi, Mbak Kisha. Sapa Lina saat aku tiba di kantor. Pagi, Lin. Balasku sembari membuka pintu ruanganku sendiri. Meja kerja Lina terletak persis di samping pintu masuk ruang kerjaku. Setelah meletakkan tas kerja di atas meja, aku kembali keluar. Hendak melihat-lihat pekerjaan para karyawanku. Orderan cetak buku memang sedang banyak-banyaknya kami terima saat ini. Maklum saja, sekarang sedang memasuki tahun ajaran baru. Banyak sekolah-sekolah yang mempercayakan pesanannya pada percetakan kami. Selain menerima cetakan buku pelajaran serta novel, kami juga melayani cetak baliho, spanduk,
dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa para pegawaiku tampaknya sibuk sekali belakangan ini. Alhamdulillah, di bawah pimpinanku, perusahaan ini tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Orderan tetap lancar, karena aku sangat menjaga kualitas dengan harga bersaing. Mbak Ki, jangan lupa nanti ada janji meeting sama calon klien dari PT Angkasa Buana. Ini calon klien kakap, Mbak. Mata Lina tampak berbinar ketika mengatakan calon klien kakap barusan. Iya, saya ingat, kok. Jam makan siang, kan? Nanti kamu ikut, ya? Oh iya, siap. Beres, Mbak. Lina kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara aku kembali ke ruang kerja. Ada beberapa sisa pekerjaan Mas Adit dulu yang masih belum beres dan harus kuselesaikan. Tok, tok, tok. Pasti itu Lina. Tadi memang kusuruh dia untuk merapikan laporan pembukuan uang kas perusahaan. Masuk. Seruku. Tak lama pintu terbuka. Permisi Mbak. Ini laporan yang tadi diminta. Lina masuk kemudian meletakkan berkas yang sudah dijilidnya rapi di atas meja. Makasih ya, Lin. Sama-sama Mbak. Sahutnya sebelum berlalu keluar. Sepeninggal Lina, aku pun langsung mulai memeriksa laporan yang diserahkan barusan. Berkejaran dengan waktu, karena sudah hampir mendekati jam makan siang. Jadwal meeting dengan klien lungsuran Mas Rizal. Elah lungsuran. Baju bekas kali ah. Satu demi satu aku memperhatikan angka-angka yang tertera di halaman, kemudian menarik napas panjang. Selama ini, aku memang telah melakukan kesalahan dengan terlalu mempercayai Mas Adit begitu banyak. Ada banyak ketidaksinkronan antara laporan Lina dengan sisa uang kas yang ada. Ini pasti sudah jelas kemana larinya. Kemana lagi kalau bukan untuk memanjakan gundik sialannya itu. Gitu si Vika pakai berani-berani mengatakan aku telah memakan haknya. Padahal sebelum skandal terkuak, dia sudah sangat kenyang menikmati uang perusahaan. Dasar pelakor durjana. Sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan, Mas Adit memang berhak menggunakan uang yang dihasilkan. Tapi jelas aku tidak rela jika uang itu digunakannya untuk bersenang-senang dengan Vika. Sekarang, biar mereka menikmati hasil perbutannya selama ini. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk memajukan perusahaan ini dengan tanganku sendiri. Di restoran Megumi Udon Kanlin, tempat meetingnya, tanyaku sambil mulai menghidupkan mesin kendaraan. Iya, Mbak, sesuai permintaan klien. Lina menjawab, kenapa juga kudu di resto Jepang sih? Saya padahal lagi males makan sushi dan teman-teman sejenisnya. Enakan makan sambal pakai lalapan kan ya, Lin? Ujarku, menoleh ke arah Lina. Gadis itu tertawa pelan. Demi calon klien potensial, Mbak, ujarnya kemudian. Aku menghela napas, namun setuju pada ucapan Lina. Mengorbankan selera makan siangmu demi calon klien yang akan mendatangkan banyak keuntungan bukanlah sebuah masalah yang harus dirisaukan. Tancap gas. Kami meluncur menuju restoran yang dimaksud. Sesampainya di resto tujuan, aku memarkir kendaraan di atas halaman berpavling restoran. Saat keluar dari mobil, aku baru menyadari ternyata aku parkir tepat di sebelah mobil SUV berwarna hitam mengkilat yang rasanya tak asing. Seperti punyanya tidak. Mobil seperti ini kan pasti bukan cuma dia yang punya. Lagi pula, aku tak mengingat plat nomor mobil si tetangga sombong itu. Segera aku dan Lina melangkah memasuki restoran. Kami disambut seorang gadis yang mengenakan yukata ala-ala cewek Jepang dengan ramah. Dia menanyakan apakah aku telah melakukan reservasi sebelumnya atau sudah ada temu janji dengan tamu lain di sini. Sebagai asisten pribadi, Lina lah yang menjawab semua pertanyaan itu. Sudah. Dengan Pak Kafka, mungkin beliau sudah datang ke sini. Dek, Kafka. Ingatan ini terlempar pada kejadian tadi pagi, ketika Irensi tetangga baru menyebut nama Kafka. Mari, ikuti saya. Lamunanku tersentak ketika si pelayan berjalan melewatiku,
mengajak kami menyusuri lorong demi lorong. Sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah private room yang pintunya tertutup. Si pelayan mengetuk pelan bagian luar pintu, kemudian menggesernya pelan hingga terbuka. "Silakan," ujarnya ramah sembari tersenyum. Aku menapakkan kaki memasuki ruangan, di mana ada sebuah meja persegi berukuran besar. Seorang lelaki duduk dengan sikap tegap di sana. Ia menoleh ketika aku masuk. Sesaat, aku merasa kepala ini seperti dijatuhi sebuah batu besar saat kedua pasang mata kami saling bertautan. "What? Kafka yang ini? Tetangga yang sombong ini? Oh, Ghost." Kepalaku rasanya seperti dijatuhi bongkahan batu saat tatapan kedua mata kami saling bertaut. Saling mengunci. Namun hanya beberapa detik, karena cowok angkuh tersebut segera mengalihkan wajah. Dengan tangannya, ia mempersilakan aku dan Lina untuk duduk. "Selamat siang, Pak Kafka." Lina menyapa sembari melempar senyum ramah. Kami duduk saling berhadapan, namun seperti bingung dari mana pembicaraan ini harus dimulai. Lina pun sepertinya dapat melihat sikap kami yang sama-sama ganjil. Aku dan Kafka tak ubahnya seperti dua musuh bebuyutan yang saling menahan diri untuk tidak saling menyerang. Mengambil alih situasi, siang ini Lina lebih banyak mendominasi meeting, menggantikanku yang seperti orang kehilangan kemampuan bicara. "Cakep ya, Pak Kafka." Mbak Kisha sampai gagu gitu. Padahal biasanya luwes menghadapi klien. Untung deal tadi kerjasamanya. Lina bicara saat kami sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Aku diam saja, tak menanggapi ucapan Lina. Pertemuan tadi memang sangat mengganggu bagiku. Tak kusangka dunia sesempit ini. Calon klien potensial gelar yang diberikan oleh Lina pada Kafka ternyata adalah tetanggaku sendiri. Tetangga Sokchol yang sombong dan merasa dirinya paling keren. Entah apa yang dipikirkan oleh laki-laki itu saat menyetujui penawaran dari perusahaanku. Padahal, bisa saja dia menolak. Mengingat hubungan kami yang dari awal saja sudah meninggalkan kesan buruk. Harusnya dia menolak. Apakah karena dia merasa tak enak pada Mas Rizal, yang merekomendasikan jasa perusahaanku padanya? Mbak Ki, kok malah ngelamun sih? Diajakin ngobrol." Suara Lina menyentakku dari lamunan tentang Kafka. Jangan-jangan mikirin Pak Kafka, ya? Ledek Lina membercandaiku. "Apa sih, Lin? Ngeledekin? Potong gaji, mau?" ancamku. Lina langsung meringis, lalu mengangkat dua telapak tangannya di udara. "Ampun. Proyek yang diberikan oleh perusahaan Kafka memang cukup banyak. Mungkin dalam beberapa bulan baru selesai." Masih tak habis pikir aku. Kenapa dunia ini terasa hanya selebar daun kelor? Kenapa harus dia yang menjadi klienku? Meski dia tak menawar sama sekali soal harga, tapi jujur aku jadi merasa insecure. Takut hasil pekerjaan kami tak memuaskan baginya. Come on, Ki. Ini seperti bukan kamu yang biasanya. Kafka is just Kafka. An ordinary man like men in general. Tidak ada yang spesial dari dirinya yang harus membuatku merasa insecure. Harusnya sih begitu. Tapi entah kenapa aku merasakan gelisah di dalam sini. Apa karena tatapan mata yang selalu berhasil membuatku terintimidasi itu? Oh shit. Hanya itu yang perlu aku lakukan sekarang, agar semua berjalan lancar. Tak boleh ada yang boleh mempengaruhiku. Terutama si Kafka yang angkuh itu. "Halo, Mas, sibuk?" Aku berbicara dengan Mas Rizal melalui sambungan telepon. "Hey, Ki. Not too much sih. What's up?" Sambut Mas Rizky. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Mengenai klien yang Mas kasih kemarin." Aku bicara sambil mengetuk-ngetukkan ujung jari telunjuk ke atas meja berlapis kaca di depanku. "Oh Kafka, maksudnya? Gimana? Sudah ketemu sama dia? Orangnya enak, kan?" Suara Mas Rizky terdengar renyah. "Ayam geprek kali. Enak. Selorohku.
Disambut suara tawa Mas Rizky di ujung sana. Iya, tadi sudah ketemu. Mas udah lama kenal sama dia? Tanyaku lagi. Yah, sudah cukup lama. Dulu sewaktu perusahaannya masih dipegang oleh ayahnya. Perusahaan mereka sudah menjadi langganan mama. Dan sekarang dipegang sama si Kafka itu. Samalah kayak mama mewariskan usaha ini ke Mas. Beda sama kamu, yang memulai sendiri. Ada nada pujian yang kutangkap dari ucapan Mas Rizky barusan. Oh, begitu. Ya udah deh, cuma mau nanyain itu aja kok. Nanti kalau ada apa-apa, aku tanya ke Mas, boleh ya? Ujarku. Kali ini sambil memainkan kabel telepon yang berbentuk spiral. Iya siap. Bereslah. Tapi Mas yakin kamu pasti bisa. Ki. Satu-satunya adik perempuan, tapi strongnya luar biasa. Kembali Mas Rizal memuji. Ya udah kalau gitu. Sampai nanti, Mas. Assalamualaikum. Tutupku. Waalaikumsalam. Balas Mas Rizal. Kantor tutup pada pukul 5 sore. Dan jelang pukul 6, aku baru sampai di rumah. Saat memarkirkan kendaraan di carport, sempat mata ini melirik ke rumah sebelah. Tampak kendaraan Kafka juga sudah terparkir rapi di halaman rumahnya. Berarti dia pulang kantor lebih awal dariku. Tapi apa peduliku? Terserah dialah mau pulang jam berapapun. Tak ada urusannya denganku. Mengusir bayangan laki-laki itu, aku segera turun dari mobil setelah mematikan mesin. Assalamualaikum. Ucapku memberi salam setelah membuka pintu. Aku selalu membawa kunci cadangan, jadi tak perlu memencet bel lebih dulu untuk bisa memasuki rumah sendiri. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Non. Sambut Embok Jum. Mau mandi dulu, Embok. Gerah. Ucapku padanya. Lalu menaiki tangga spiral menuju lantai 2. Di mana kamarku terletak. Harum segar aroma sampo menguar dari rambutku sendiri saat aku kembali menuruni anak tangga. Perut yang terasa keroncongan, memaksa tubuh yang sudah letih ini kembali turun demi seporsi makanan enak masakan Embok Jum yang bagiku selalu juara. Masak apa, Embok? Tanyaku sambil melangkah memasuki dapur. Wanita parubaya yang tampaknya sedang sibuk memanaskan sesuatu di atas kompor menoleh. Manasin sop iga, Non. Sop iga? Tadi Embok ke pasar? Emang udah hafal daerah sini? Tanyaku sambil menyelipkan tubuh di antara kursi dan meja makan. Bukan Embok belanja. Si Embok kan takut diculik kalau pergi pakai ojol. Tawaku hampir menyembur mendengar ucapan Embok Jum. Ini tuh, dikasih sama Neng cantik yang tinggal di rumah sebelah. Tadi siang ngasihnya. Penjelasan Embok Jum membuat kening sedikit berkerut. Neng cantik tetangga sebelah? Apa si Iren yang dimaksud oleh Embok Jum ya? Tetangga samping kanan apa kiri, Embok? Tanyaku memastikan. Kiri. Jawab Embok Jum sembari mendekat dengan sop iga yang sudah dituangnya sebagian ke mangkok. Harum aromanya semakin membuat perut ini keroncongan. Minta segera diisi. Aku menatap penuh selera sop iga yang masih mengepulkan asap panas tersebut. Namanya Iren ya Embok? Iya. Non Ki sudah kenalan. Aku mengangguk. Tadi pagi. Jawabku kemudian. Setelah meraih sendok dan garpu, aku pun mulai menikmati masakan enak di hadapanku. Sambil dalam hati berjanji, akan membalas kebaikan Iren suatu hari nanti. Hai, Kak. Mau berangkat kerja? Aku yang baru selesai memanaskan mobil dan hendak masuk kembali ke dalam untuk sarapan lebih dulu, menoleh ke asal suara. Gadis cantik berambut lurus yang tampak jatuh itu berdiri di halaman rumahnya. Menatapku dengan senyum ramah yang tersungging di bibir. Iren. Hai, Ren. Iya, sebentar lagi. By the way, makasih ya. Sop iganya enak. Aku membahas soal makanan pemberiannya kemarin. Oh, syukurlah kalau kakak suka. Anyai, tinggal berdua aja, Kak? Tanyanya sambil memandang ke arah rumahku. Aku mengangguk seraya tersenyum tipis. Iya,
Aku berkata, boleh aku minta nomor WhatsApp kakak? Siapa tahu kita bisa ngobrol. Tinggal berdua Mas Kafka serasa tinggal sendirian di dalam hutan. Sibuk terus. Hampir nggak ada waktu buat aku. Iren mencerocos tanpa kutanya. Aku mengangkat alis. Baiklah, ini adalah curahan hati seorang istri yang kesepian karena suami sombongnya terlalu sibuk bekerja. Seperti itulah kira-kira judulnya jika curhatan Iren barusan diangkat menjadi sebuah sinetron. Boleh, jawabku. Lalu mendekati perempuan cantik itu dan memberikan nomorku. Makasih kak. Seneng bisa tetanggaan sama orang cantik dan baik seperti kakak. Iren memamerkan gingsulnya ketika kembali tersenyum. Kalau dipikir-pikir, Iren dan suaminya yang muka datar itu sedikit terlihat mirip, terutama bentuk hidung dan matanya. Keduanya juga sama-sama bertubuh jangkung. Jadi benar kata orang-orang zaman dulu. Kalau wajah pasangan mirip satu sama lain, artinya jodoh. Pantesan aku dan Adit nggak jodoh. Memang tak ada kemiripan wajah di antara kami. Mengingat laki-laki itu, membuat hatiku bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Kak, kapan-kapan aku boleh main ke rumah nggak? Kalau pas kakak senggang atau lagi libur misalnya. Iren tiba-tiba bertanya. Namun dari gerakan mata serta senyumnya yang berubah canggung, aku tahu Iren sebenarnya takut ditolak. Tentu saja. Nggak ada alasan untuk menolak datangnya teman baru, kan? Sahutku sambil melempar senyum tulus. Oh, good. Thanks a lot. Kak, nice for knowing you. Aku masuk ke dalam dulu. Ya, sebelum Godzilla di dalam teriak nanyain kopinya. Aku mengangguk, dan Iren bergegas masuk ke dalam. Tingkah gadis itu terlihat masih sedikit kekanakan. Usianya pun kutaksir masih sangat muda. Ada rasa suka bercampur sedikit iba saat melihat sorot matanya tadi. Dia kesepian dan butuh teman. Mungkin akan berbeda jika suaminya si Kafka itu sedikit lebih peka. Tapi aku lalu sadar, hal itu sama sekali bukan urusanku. Tak ada hakku berpendapat mengenai hubungan rumah tangga orang lain. Jika aku sendiri pernah gagal berumah tangga. Menggelengkan kepala, aku masuk ke dalam untuk sarapan dan pergi bekerja setelahnya. Hari ini, proyek pengerjaan orderan dari Kafka akan kami mulai. Dan untuk proyek kali ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Bukan karena dia klien spesial, atau karena dia tetanggaku. Namun aku ingin membuktikan pada laki-laki tersebut, bahwa ia tak perlu ragu mempercayakan pada perusahaanku untuk proyek-proyek selanjutnya. Seperti biasa, aku tiba di rumah ketika hari sudah memasuki petang. Hari ini, aku pulang sedikit larut dari biasanya dikarenakan tadi menyempatkan diri untuk mampir ke toko kue, membeli beberapa camilan, dan secetak roti Japanis yang sedang viral untuk kuberikan kepada Iren, untuk membalas kebaikannya tempo hari. Semoga dia menyukainya. Sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Sambil duduk di tepian tempat tidur aku meraih ponsel yang kabel charge-nya masih melekat. Memasuki aplikasi hijau, kubaca sebuah pesan yang baru masuk barusan. Hai, Kak. Ini Iren. Simpan nomorku. Yak. Pesan tersebut dibubuhi sebuah emoji smile. Aku tersenyum, kemudian menyimpan nomornya dalam daftar kontak. Kuberi nama, Iren B8, sesuai nomor rumahnya. Hai, Ren. Maaf baru balas. Ada di rumah sekarang. Aku mengetik pesan balasan. Tak lama, pesanku berubah menjadi 2 centang berwarna biru. Yang artinya, pesanku sudah terbaca olehnya. Semenit hingga hampir 3 menit menunggu, Iren tak kunjung mengirim balasan. Aku pun memutuskan untuk meletakkan kembali ponsel ke atas nakas. Berpikir positif. Mungkin saat ini Iren masih sibuk mengurus Godzilla. Suaminya, maksudku. Karena kulihat, mobil Kafka tadi sudah terparkir rapi di carport rumah mereka. Bersambung, terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya.
Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, berhubung ini episode ekstra, jadi akan Adinda lanjut. Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.